برامج الخامس موعظة الحسنة سيتقدم به المكرم الشيخ العالم العلامة الأستاذ عبد الصمد LCMA فليتفضل عليه مشكورا. Acara yang kelima, Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul ma'had, Kiai Haji Ahmad Munawir SQ, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Sungai Belida, Lempuing Jaya, Ogan. Mudah-mudahan semua para kiai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat dipanjangkan Allah umur mereka insyaallah, dan diberikan pula kita kesempatan mendapatkan barakah ilmu mereka insyaallah. Hadir pula bersama kami tadi menjemput di airport Ketua Front Pembela Islam Provinsi Sumatera Selatan Habib Mahdi Ibnu Syihab. Kemudian tadi bertemu dengan Bapak Gubernur, dengan Bapak Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Kapolda ataupun yang mewakili, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun kabari? Api? Insya Allah sing melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Yang punya acara Persatuan Ikatan Haji, ini orang-orang yang sudah pergi haji pulang itu mesti diikat oleh Ikatan Persaudaraan Haji. Betul? Karena kalau Bapak Ibu haji ini tidak diikat, bulan pertama pulang haji dia pakai jubah, bulan kedua dia mulai pakai celana, bulan ketiga celana pendek, bulan keempat nggak pakai celana sama sekali. Tapi kalau ada ikatan persatuannya, maka mereka akan membuat pengajian, ada pertemuan, ada ikatan, ada persatuan, maka jadilah acara sebesar ini. Tadi saya mikir ini gimana mau pengajian, panas terik, ternyata dipasang tenda sebanyak ini. Ini kalau dihitung tendanya berapa pernikahan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, insya Allah yang tidak dapat tenda di dunia, di akhirat disediakan Allah tenda. Sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada tenda, hari itu tidak ada naungan kecuali naungan singgasana arasy Allah. Siapa di antara yang 7 itu? Di antara yang dapat naungan itu adalah orang-orang rajulani berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih bertemu karena Allah, wa tafarraqa alaih berpisah pun karena Allah. Berteman karena harta akan binasa, betul? Berteman karena kekuasaan, jabatan akan diambil KPK. Berteman karena partai, sama-sama mencaleg, kawan duduk kita terduduk, sudah mulai tidak enak, betul? Jangan tersinggung, yang tersinggung tidak duduk nanti. Tapi kalau berteman karena Allah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insya Allah. Alhamdulillah saya melihat pertemanan itu ada di sini.
antara Kiai Haji Ahmad Munawir SQ dengan Habib Mahdi Ibnu Syihab berteman akrab. Di sini pula saya melihat pertemanan yang luar biasa antara FPI dengan Banser, ada pertemanan yang akrab. Di sini saya melihat pertemanan yang luar biasa. Saya tidak merasa sedang berceramah di depan gubernur karena Pak Gubernur minta izin mau turun ke bawah. Di mana-mana gubernur disuruh duduk di bawah, marah-marah mau naik ke atas. Insya Allah kalau begini ceritanya bisa 3 periode. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang hadir dalam acara pengajian, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang tadi keluar rumah niatnya tidak ada lain untuk talabil ilmi, menuntut ilmu, tidak ada urusan politik, tidak ada urusan macam-macam, tidak ada urusan mencari muka, tidak ada urusan mencari dunia, hanya lillahi ta'ala, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Sampai kapan? Sampai dia pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Kabarnya jamaah sudah ngumpul sejak jam 10. Saya mau mancing aja. Dalam undangannya Ustadz sudah ceramah jam 10. Bukan jamaahnya ngumpul jam 10. Ustadznya yang delay. Ustadz kami diundang jam 10, datangnya dari jam 6, jam 8 tadi, sekarang sudah jam 1 hampir. Maka insya Allah dari sejak mulai dia datang sampai dia pulang mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di Palestina melawan tentara Israel. Nanti dilihat buku catatannya, sholat sudah, puasa sudah, haji sudah, umroh sudah, nikah sudah, nikah sekali lagi sudah. Terus lihat, loh, sampean wis lunga nang Palestina jihad. Iya, kapan? Nggak pernah jihad. Kenapa ada catatan jihad? Ternyata ikut pengajian di bersama Kiai Ahmad Munawir SQ. Mudah-mudahan kita sering-sering ikut pengajian. Amin. Ngaji itu jurusnya nggak usah banyak-banyak. 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk dikit, insya Allah diampunkan Allah. Tapi alhamdulillah dalam pengajian ini nggak ada yang ngantuk. Kenapa nggak ngantuk? Orang berdiri gimana mau ngantuk? Oh, ada TV besar di belakang. Masya Allah. Saya sudah lama ceramah di Palembang bersama Habib Mahdi berceramah, tapi rasanya ini TV paling besar. Berapa inci nih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan kebersamaan kita antara Bapak Ibu jamaah haji, mudah-mudahan yang belum pergi haji diberikan Allah rezeki murah bisa berangkat haji. Di Pekanbaru Riau, kampung halaman saya, store 2017 berangkat 2031. Tiap tahun kenduri. Pas 2030 meninggal. Insya Allah niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Ada satu kabupaten, saya tidak sebut nama kabupatennya, menjaga kode etik jurnalistik. Miskin, susah, pendapatan per kapitanya rendah, tapi jamaah hajinya terbanyak. Saya heran, Pak Bupati, ya, ini kabupaten miskin susah, ya, kenapa jamaah hajinya bisa terbanyak? Karena mereka setiap nanam padi, niatnya pas nanam padi mau pergi haji, mau pergi haji, mau pergi haji. Nanam sawit mau pergi haji, mau pergi haji. Nanam karet mau pergi haji, mau pergi haji. Di tempat lain mau kawin lagi, mau kawin lagi. Apakah nikah lagi itu salah? Tidak kan? Tidak kan, Bu? Nah, udah setuju Pak, lanjutkan. Tidak salah, tapi niat berangkat haji mesti ada, disampaikan Allah. Sulitkah bagi Allah menumbuhkan tanam-tanaman sehingga berhasil? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Berangkat haji. Saya pulang mandi sungai. Saya tinggal di kampung kecil-kecil, suka mandi sungai. Habis mandi sungai, bibir biru, kedinginan.
Lalu kemudian datang bapak-bapak habis dari sawah, dipegangnya kening saya. Ada tai lalat. Lalu kemudian kata dia, kamu nanti berangkat haji. Saya pulang ke rumah, mak, nanti aku berangkat haji. Berangkat dari mana? Kata dia. Ternyata mak saya nggak percaya. Sekarang baru dia saya percaya. Saya berangkat haji, tidak pakai ongkos. Kenapa? Berangkatnya dari Mesir sambil kuliah. Dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez. Dari terusan Suez naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang. 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah. Dari Jeddah naik bis 1 jam sampai ke Makkah. Sampai di Mekah nggak ada hotel, nggak ada penginapan, nggak ada makan. Nama hajinya ditulis dalam novel bestseller oleh teman kami Ustadz Agu Irawan, sekarang di Yogyakarta. Nama novelnya Haji Backpacker. Keren kan? Padahal dulu haji gelandangan. Modalnya cuman $100. Naik kapal laut, pergi, pulang $100. Tapi kalau Allah berkehendak, engkau bisa berangkat haji. Ternyata jamaah haji Indonesia cuman setengah yang berangkat haji bayar sendiri. Yang setengahnya lagi dibayarkan suaminya, istrinya. Macam-macam haji. Ada namanya Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Ada namanya Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Mohon maaf Pak Mabidin sama Pak Mansur. Bapak Ibu, kalau saya ceramah jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya, 2 hari setelah itu mati. Bukan karena saya hebat, enggak, memang ajalnya udah sampai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya penceramah yang enggak pandai nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung. Saya ngomong apa yang ada di kepala saya aja. Nanti kalau udah kelihatan berhenti, berarti bahan saya sudah habis. Biasanya saya ceramah cuma 60 menit, sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau berangkat haji? Daftar ONH. Jangan nanti ketika ditanya, kamu mau berangkat haji? Insya Allah Pak Ustaz. Mau berangkat haji? Siap Pak Ustaz. Kapan berangkatnya? Saya serahkan sama Allah Pak Ustaz. Nggak bisa, harus ada usaha. Apa usaha Pak Kiai? Tadi begitu sampai langsung diberi makan oleh Pak Kiai sup sarang burung walet. Udah 41 tahun umur saya, baru ini makan sarang burung. Sarang burung walet. Rasanya gimana Pak Ustadz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Cuman salahnya tadi cuman dikasih 1 mangkok. Mau nambah segan. Habis itu dikasih buah. Ini buah apa Pak Ustadz? Ini buah naga. Rasanya inilah makan siang yang paling menyeramkan. Makanannya sarang burung, cuci mulutnya buah naga. Ternyata dua-dua ini menopang ekonomi pondok pesantren. Kalau engkau mapan, kalau engkau punya duit, orang tidak akan sepele. Anta da'awaratata ka'agniya, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu ekonominya, mapan, agniya, kaya, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anakmu, cucumu miskin, susah. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta. Ini orang Sungai Belida, Lempuing Jaya ini orang kaya-kaya semua. Amin. Dari mana Ustaz tahu mereka kaya? Tendanya banyak. Yang kedua, TV-nya besar. Yang ketiga, karpetnya mantap. Ini menunjukkan dia kaya. Kalau sudah kaya, maka akidahmu tidak akan bisa dibeli orang. Berapa banyak orang merubah akidahnya gara-gara apa? Mie instan, baju bekas. Kalau sudah ekonominya mapan, maka suara politiknya tidak akan mudah dijual. Betul? Kira-kira di Sungai Belida, Lempuing Jaya, kalau ada caleg-caleg, calon-calon mau ngasih money politik, duit Arab, kasih 100.000 coblos saya, kira-kira mempan nggak? Mana mempan? Di sini orang kaya semua. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi duitnya tadi letakkan ke masjid dan anak yatim. Setuju?
Mulai nggak sama suaranya. Pertama tadi setuju, letakkan ke masjid dan anak yatim, setuju. Di tempat lain, di tempat yang miskin, di tempat yang kumuh, di tempat yang susah, suara dibeli hanya 20.000. Ustadz tahu dari mana? Calegnya ngomong ke saya. Ustadz, di sini murah suara, 20.000 aja kami sawer, selesai. Tapi di Sungai Belida, Lempuyeng Jaya, jangankan 20.000, 200.000 tidak mereka pandang, karena mereka ekonominya mapan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Sungai Belida, Lempuyeng Jaya. Ya, saya pernah ceramah di sana. Ini ada orang bagi-bagi duit 200.000. Jangan ambil, haram. 2 juta Pak Ustaz? Banyak juga itu. Hukumnya gimana Pak Ustaz? 200.000 haram, 2 juta tetap haram. Sekali haram tetap haram. Gimana kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ini sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Ada juga yang berpendapat makruh. Mulai dia goyang. Kenapa? Karena duit. Tapi di Sungai Belida, Lempuyeng Jaya tidak bisa ditawar, karena mereka ekonominya mapan, ditopang duitnya oleh 2, sarang burung waletnya subur dan buah naganya pula merah. Ya, buah naga ya merah lah. Kalau putih buah naga pucat namanya. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad serta tasyakuran dan reuni haji, baru saya paham rupanya acaranya Maulid. Untung saya membacanya setengah tausiah. Coba kalau membacanya pas sudah selesai. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Maulid itu acara bid'ah. Yang ngundang bid'ah, yang melakukan bid'ah. Bid'ah ujungnya dolalah, dolalah ujungnya finnar. Itu sudah satu paket. Bid'ah, dolalah, finnar. Kalau Maulid itu sesat, maka tempatnya neraka, panitianya masuk neraka, yang ngundang masuk neraka, yang datang masuk neraka, yang paling panas nerakanya yang ceramah. Ada seorang laki-laki jenenge sapa? Abdul Uzza. Sapa jenenge? Abdul Uzza. Sing ceramah iki Abdul Somad. Ada laki-laki namanya Abdul Uzza. Kalau saya tanya bapak-bapak, kiai-kiai, habib-habib tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu saya tanya, kenal sama Abdul Uzza? Enggak. Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh. Kenal sama Abdul Uzza? Tidak. Nama kerennya Abu Lahab. Kenal? Oh. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dulu, nama siapa? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya ada dalam Quran. Tabat yada abi lahabiu watab. Abu Lahab punya hamba sahaya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai tha. Suwaibah. Kalau nama saya pakai Somad. Jangan nanti siapa yang ceramah tadi? Ustadz Somad. Itu salah makharijul hurufnya. Nama budaknya Suwaibah. Suwaibah kenes dulu. Suwaibah pun datang. Ada apa wahai Abu Lahab? Ada apa wahai tuanku? Adik iparku sedang hamil tua, namanya Aminah. Nanti kalau anaknya lahir, tolong beritahu kabar ke rumah. Baiklah tuan. Akhirnya Suwaibah pun menjaga adik ipar Nabi, adik ipar Abu Lahab yang sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Sampailah masanya hari Senin 12 Rabiul Awal, lahirlah anak Aminah. Anak itu bernama Muhammad. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaba. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi
wasallam. Marhaba. Marhaba diambil dari 3 huruf rahaba. Rahaba artinya hati kami lapang menyambut kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Suwaibah. Wahai Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Dulu kalau punya anak perempuan, malu. Gali tanah, kubur hidup-hidup. Sekarang kalau punya anak perempuan, mantap. Buat maharnya mahal, karena tinggi-tinggi. Akhirnya anak muda unjuk rasa, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Ibu-ibu yang punya anak gadis, turunkan harga mahar. Karena kalau mahar mahal, maka zina murah. Betul? Nah, anak-anak lajang, habis acara ini, pinang langsung. Harga udah kita turunkan udah. Diskon setengah harga. Laki-laki apa perempuan? Keponakanmu yang baru lahir itu laki-laki. Senang betul Abu Lahab. Maka Abu Lahab berkata, wahai Suwaibah, karena engkau yang membawa berita ini, maka sejak hari ini engkau aku bebaskan, tidak lagi jadi budak hamba sahaya. Maka engkau bebas, tidak lagi menjadi pembantu, tidak lagi menjadi budak, tidak lagi menjadi riqah, tidak lagi menjadi hamba sahaya. Begitulah sedekah Abu Lahab pada saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harga onta paling murah 50 juta. Budak hamba sahaya 2 kali onta 100 juta. Jadi Abu Lahab waktu lahir Nabi sedekah 100 juta. Kalau ada orang Sungai Belida yang sedekah 100 juta hari maulid Nabi, itu baru satu level dengan Abu Lahab. Yang di bawah itu, ya di bawah Abu Lahab lah. Kira-kira Abu Lahab itu baik apa jahat? Baik. Abu Lahab baik. Karena dia bersedekah 100 juta saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Abu Lahab itu jahat? Ketika Nabi sudah jadi Nabi, lalu Nabi berkata, hai penduduk Makkah, kalau kukatakan di belakang bukit Jabal Abi Kubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya? Mereka berkata, sodaqnaka, kami percaya, karena engkau bergelar Al-Amin, orang yang paling amanah dan jujur. Tapi kemudian saat itu Abu Lahab berkata, apa katamu hai Muhammad, engkau seorang nabi, alihadza jama'tana, tabban laka, celaka engkau. Turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Nama istrinya Ummu Jamil. Ummu ibu, Jamil cantik. Ummu Jamil ibu cantik. Nama suaminya Abu Lahab. Abu bapak, Lahab api yang menyala. Kenapa disebut api yang menyala? Karena dia ganteng. Jadi kalau ada orang Sungai Belida ganteng betul, nggak sholat, panggil dia Abu Lahab. Nama istrinya Ummu Jamil. Bapak ganteng, ibu cantik. Dua-duanya masuk neraka jahanam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Abu Lahab? Sejak hari ini engkau tidak lagi jadi budak, engkau merdeka. Singkat cerita, Abu Lahab pun mati. Saudara kandungnya bernama Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan Abu Lahab dan dia bertanya kepada Abu Lahab, hai Abu Lahab, ya, apakah engkau masuk neraka? Betul. Panas enggak neraka itu? Oh, panas sekali. Terus khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah, diringankan azabku setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Apa maknanya? Sedangkan Abu Lahab yang sudah dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah warga Sungai Belida yang suka hadir maulid tapi enggak sholat, nanti setiap hari Senin azabnya ringan dalam neraka. Jangan diaminkan. Kita maunya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan yang paling penting waqina azabannar.
Mudah-mudahan dengan maulid ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bertemu dua kemuliaan hari ini. Pertama, kemuliaan berkumpul reuni silaturahim alumni haji. Yang kedua, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda cinta kepada Nabi? 3 tanda cinta kepada Nabi. Yang pertama, man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Kalau cinta, kalau suka, banyak-banyak nyebut Nabi. Bagaimana cara menyebut Nabi? Kalau cara nyebut somad, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi ama-ama. Tapi kalau menyebut Nabi Muhammad bukan begitu cara menyebutnya. Gimana cara menyebut Nabi Muhammad? Muhammad. Bukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya nggak maulah suaranya keras-keras seperti Ustaz Somad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kasar sekali. Terus kami maunya lembut. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang nggak setuju. Saya nggak setuju kalau lembut begitu. Kenapa? Ngantuk. Saya mau suaranya agak tinggi sedikit. Gimana lagunya? Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Kira-kira lagu ini dari mana ini? Salatullah salam. Coba tanya sama Habib Mahdi yang lama di Yaman, Tarim Hadramaut di Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz. Ada nggak lagu Salatullah? Salatullah salam. Ada nggak tuh di Hadramaut, Habib? Nggak ada. Saya di Mesir nggak ada. Di Maroko juga nggak ada. Saya mau ngasih tahu bahwa saya pernah kuliah di Mesir dan Maroko. Di Yaman nggak ada kata Habib. Ternyata lagu itu bukan dari Arab. Lagu itu dari mana? Ler iler, ler iler. Asumiler ta ijo, royo royo. Manten anyar. Aku naik manten anyarnya ingat. Ternyata lagu itu adalah kreasi kita dan cinta. Kira-kira boleh nggak berselawat pakai lagu itu? Boleh. Salatullah salamun. Saya nggak mau lah Pak Ustadz. Kami kan generasi milenial. Itu lagunya lagu jadul untuk emak-emak. Jadi lagu kamu selawatnya gimana? Terserah mau lagu apa, yang penting solawat. Ini pelajaran untuk Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolda, Bapak Kapolsek. Maka kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, acara nikah, walimah, hentikan keyboard tunggal, gantikan dengan hadrah, marawis dan solawat. Ini acara nikah anak, dipasanglah pentas tinggi di atas keyboard tunggal. Yang nyanyi pakai rok pendek, yang nonton kakek-kakek ngences nih. Lagunya jatuh bangun aku mengejarmu. Dia jatuh bangun, nafsu besar tenaga kurang. Umur 70 dimakan pil Viagra 2, mati. Sama kap 70 diisi minyak pesawat, meledak. Coba yang nyanyi solawat, maka insya Allah yang nyanyi tenang, yang dengar tenang. Saya yakin dan percaya, kenapa ibu-ibu, bapak-bapak ini bisa tenang pengajian padahal panas, padahal siang, padahal berdiri, padahal berdesak-desakan.
dulu waktu dalam kandungan pasti ibunya sambil masak hamil tua bersolat. Salatullah salamullah ala taha rasul. Garam perlu. Salatullah, insya Allah adem ayam tentram. Sekarang anak-anaknya melompat sana lompat sini, lari sana lari sini. Kenapa? Waktu masak bukan solawat, yang racun kucing garong. Makanya anaknya pun lompat sana lompat sini. Tapi alhamdulillah siang ini semuanya baik-baik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang belum hamil segera hamil insya Allah. Ustadz, saya sampai sekarang belum punya anak Pak Ustadz. Umurnya sudah berapa? Sudah 40 tahun Pak Ustadz. Loh kok nggak punya anak? Belum nikah. Ya nikah dulu. Insya Allah saya melu acara iki, sing urung duwe bojo, mulai pulang dapat suami istri insya Allah. Yang murang amin itu yang belum nikah. Ini yang udah anak dua, amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, enggak usah banyak-banyak, sekali saja bersolawat, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 pahala kebaikan, wa huttan anhu asyara sayyiat, dibalas 10 kebaikan, wa rufi'an lahu asyara darajat, 10 pahala, 10 dosa hilang, 10 darajat naik ke atas. Makanya banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pasang target. Saya hari ini bersolawat 100 kali. Saya hari ini bersolawat 1000 kali. Sebelum selesai jangan ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nanti kalau ada yang ngajak ngomong, "Mbak, kabarnya anak saya ini sudah hamil 3 bulan enggak ada suami." Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi-pagi bawa motor, pas mau berangkat kerja, razia, operasi zebra, prit, mana STNK BPKB, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah lewat kata Pak Polisi. Tetap ngurus pajak kendaraan bermotor. Yang belum punya SIM segera buat SIM. Yakinkan pakai helm, bunyi klik baru jalan. Pesan Kapolda Sumatera Selatan. Saya kemana-mana tetap bawa SIM. Ini di dompet ada SIM A dengan SIM C. Kemana-mana bawa SIM. Walaupun saya naik helikopter. Saya cuma mau ngasih tahu saya pernah naik helikopter. Masya Allah, Masya Allah. Kita haus dikasih tisu. Enggak, bergurau, bercanda. Saya insya Allah sampai sekarang masih tahan ceramah, enggak minum. Berkat doa para kiai. Kiai yang hadir bukan dekat, dari Lirboyo. Bapak Ibu, nanti anaknya kirim ke pesantren, bangga kita. Anaknya dari mana? Tambak Beras. Anaknya dari mana? Dari Tebu Ireng. Anaknya dari mana? Dari Munawir Kerapia. Anaknya dari mana? Dari Lirboyo. Begitulah. Tapi sekarang anak-anak tidak perlu dikirim jauh lagi ke pesantren Darul Ulum Sungai Belida, Lempuing Jaya, supaya anaknya tahu bersolawat. Dia diajarkan kiai di pesantren banyak-banyak solawat. Nanti kalau kamu diganggu setan banyak-banyak solawat. Setan-setan takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri yang sedang hamil banyak-banyak solawat. Suaminya enggak sholat banyak-banyak solawat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat selesai acara ini terbuka pintu hatinya sholat insya Allah. Banyak juga suami yang belum sholat nampaknya. Ustadz, dulu saya sangka kalau menikah sama dia bahagia, mobilnya besar, mewah, PNS, duitnya banyak. Ternyata setelah menikah Pak Ustadz, gimana rasanya? Seperti tidur sama babi hutan. Gara-gara tidak kenal solawat. Ada orang sholat, lalu dia nggak solawat. Sholatnya sah apa nggak sah?
batal menurut mazhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas mau solawat HP-nya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Salatmu batal mas bro. Naik khotib ke atas mimbar. Khutbah Jumat. Alhamdulillah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Habis itu qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Satu orang mesti angkat tangan. Rukun khutbah baru 4. Alhamdulillah, ayat, wasiat takwa, doa. Ada satu yang khotibnya lupa. Khotib lupa baca lawat, khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, sholat Jumatnya batal. Kira-kira sholawat itu penting apa enggak? Doa. Ya Allah, murahkan rezeki, panjangkan umur anakku sehat, jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena zina, jangan sampai kena rampok, jangan sampai nanti ngambil uang di ATM tiba-tiba ada yang nepuk bahu belakang. Tatap mata saya, tatap mata saya. Jangan sampai suami saya selingkuh, jangan sampai kena sabu-sabu, jangan sampai pakai pil Rohypnol, jangan sampai minum mix Carberg vodka, kamput tua. Ya Allah. Doanya enggak sampai gara-gara tidak baca sholawat. Maka mesti berdoa dari awal itu. Ada 4 di awal doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat, baru baca doa. Pak Ustadz, awak iki kalau doa ndonga pakai bahasa Indonesia kok rasane wong ora khusuk ya Pak Ustadz. Ya doa pakai bahasa Jawa. Ya Allah iki wis pirang-pirang dina bojone orang toko wis ngalur ngidul etan urung entuk piye iki ya Allah. Jadi enggak mesti pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa Arab itu salat. Salat enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Sholat nggak boleh pakai bahasa Allah gede banget, ya batal sholat. Ustadz Somad, saya ini rindu sama Kanjeng Nabi Pak Ustadz, mau berangkat umroh duit nggak ada. Banyak-banyak bersolawat. Orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang paling ganteng. Orang yang paling dekat dengan Nabi bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Aqrabuhum, yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi adalah aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak baca sholawat. Makanya nanti kalau ada undang sampai Arab lungonang di Arab sholawatan, Arab lungonang di Arab yasinan, Arab lungonang di tahlilan, sholawatan, yasinan, tiga-tiganya berisikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak tahu di Sungai Belida ini maulidnya baca apa. Kalau di kampung saya bacanya maulid Barzanji. Podo. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Jadi suara saya nggak bisa tinggi, tapi karena makan sarang bulung walet tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti adakan lomba dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lomba baca marhaban dan barzanji sekabupaten, seprovinsi. Setuju? Supaya anak-anak muda generasi milenial ini mengenang Al-Barzanji, mengenang syair burda, mengenang Maulid Dibah, mengenang Adhiyaul Lami, mengenang Simtud Durar. Al-Barzanji, Ad-Dibah, Adhiyaul Lami, burdah, Simtud Durar. Maulid-maulid, banyak lagi maulid. Itu yang populer di tempat kita. Insya Allah lahirlah bupati-bupati, gubernur-gubernur, polisi-polisi, tentara-tentara
walaupun dia berseragam, walaupun dia punya jabatan, walaupun dia kaya, tapi dari mulutnya keluar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, apa bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jaga warisan Nabi. Siap? Siap jaga warisan Nabi. Nabi tidak meninggalkan harta warisan. Nabi tidak meninggalkan kursi emas. Nabi tidak meninggalkan istana. Bapak ibu yang baru pulang dari Madinah, ada ngelihat istana Nabi di Madinah? Sedangkan kasurnya saja dari pelepah korma yang dianyam, ketika dia tidur berbekas pundaknya di belakang. Nabi itu hidupnya sangat sederhana. Lantainya tanah. Nabi bukan kaya raya. Nabi duitnya banyak, hartanya banyak, tapi dia hidup sederhana. Oleh sebab itu warisan Nabi mana? Inilah warisan Nabi yang ada di depan saya ini. Masjid apa namanya? Baitur Rahman. Masya Allah. Bait, rumah Rahman, Allah yang maha penyayang. Baitur Rahman, rumah Allah yang maha penyayang. Apa sayangnya Allah? Buktinya yang di dalam enggak kepanasan. Insya Allah yang di dalam sana dapat pahala iktikaf. Amin. Yang di luar juga dapat, karena sopnya tidak putus. Semua ini kita mendapat pahala iktikaf di dalam rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak perlu ceramah di Sungai Belida tentang masalah makmurkan masjid, makmurkan masjid. Mubazir cerita makmurkan masjid di Sungai Belida. Kenapa? Karena hari ini masjid melimpah ruah sampai keluar. Allahu Akbar. Ramaikan solat berjamaah. Apa cinta kepada Nabi? Ramaikan solat berjamaah. Nabi kalau selesai solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nabi melihat ke belakang, memeriksa jamaah satu-satu. Endi, fulan nandi, fulan endi, Syanu mana? Mana dia? Kenapa tidak datang solat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya laksanakan. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, belum pernah saya tanya, Pak Anu kemana? Pak Anu kemana? Mana? Kenapa Ustaz nggak nanya? Oh, saya nggak ada kekuasaan. Kalau saya nanya, mana Syanu? Dia nggak ada, emang Ustaz mau apa? Coba kalau saya gubernur. Coba kalau saya bupati. Selesai sholat saya tanya, mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana yang ada kepala? Mana yang tak berkepala? Kenapa tak datang sini? Mana Pak Kapolres? Mana Pak Dandim? Kenapa nggak datang? Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Kenapa nggak sholat berjamaah? Siapa yang nggak sholat berjamaah? Non job. Bisa apa enggak? Bisa. Segenggam kekuasaan diberikan Allah, pakai untuk menolong agama Allah. Siap menolong agama Allah, siap menjaga Pancasila, siap membela ulama. Takbir. Saya pula yang takut. Ustadz, kenapa suaranya menggelegar? Ini jam 1. Jam 1 ini jam-jam genting. Kata pepatah Melayu, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Coba kalau saya ceramah selo, jamaah sekalian, marilah kita ramaikan masjid. Hidup ini tak lama, kita mau mati. Takbir. Lari. Mendengar takbir, setan lari tunggang langgang lintang pukang. Makanya kalau terdengar suara azan dari Masjid Baitur Rahman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh. Suara anjing melolong. Oh. Ustaz, kenapa anjing melolong? Karena mata anjing melihat setan lari mendengar takbir. Masa setan bisa ngelihat anjing, anjing bisa ngelihat setan? Mereka bisa saling pandang memandang. Oh, saya ingin juga ngelihat setan. Pakailah mata anjing. Nah, maka ajarkan anak kita dalam rangka Maulid Nabi, lomba azan antar kecamatan. Setuju? Maka anak-anak kita nanti jadi polisi, jadi tentara, jadi satpol PP. Jangan sebut ansip Pak Ustadz. Ya enggak apa-apa. Bayangkan kalau anak kita jadi polisi, dia dulu pernah juara azan dan dia azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Anak-anak buahnya di luar, siapa yang azan itu? Pak Kapolres. Apa gitu? Ucat mereka langsung. Sekarang cobalah dengar azan-azan di masjid itu. Kemarin waktu saya di pinggir jalan pas keluar kota mendengar azan itu, saya yang cemas. Dia yang azan, saya yang cemas. Allahu Akbar. Dalam hati saya, ini sampai apa enggak nih? Ini kalau sampai putus di tengah nih gawat ini. Gimana orang mau segan sama Islam? Betul? Alhamdulillah, Bapak Gubernur peduli kepada Maulid, datang. Bapak Bupati peduli kepada Maulid, datang. Bapak Kapolres peduli kepada Maulid, datang. Bapak Kapolda nggak peduli kepada Maulid, nggak datang. Datang. Pak Kapolda Sumatera Selatan itu mantan Kapolda Riau. Beliau itu orang Riau yang ditempatkan di Sumatera Selatan. Beliau orang Sumatera Selatan, pernah tugas di Riau, balik lagi kemari. Tadi titip salam untuk Ustadz Somad. Sampaikan salam Ustadz Somad, ada yang tak bisa ditinggalkan. Saya sampaikan pula salam wa alaika wa alaihi salam untuk Bapak Zulkarnain, Kapolda Provinsi Sumatera Selatan. Ini perlu saya sampaikan bahwa saya mau nyampaikan kepada seluruh hadirin yang mendengar maupun yang mendengar lewat rekaman, saya dekat dengan Kapolda. Itu maksudnya. Jangan kalian macam-macam. Ustadz Somad itu kalau ngomong pasti ada maksud di balik omongan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Apapun bajunya, apapun seragamnya, dia menolong agama Allah. Kamu punya jabatan, tolong agama Allah. Kamu nggak punya jabatan tapi punya duit, tolong agama Allah. Bangunlah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Amin. Siapa dulu yang bangun Masjid Baitur Rahman? Siapa dulu yang mewakafkan tanahnya? Sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya sampai selesai acara seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Amin. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, ibu-ibu yang nggak mau sedekah ke masjid, nanti kalian mati. Setiap dapat duit beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anting, dan kalian mati, cincinnya diambil suami untuk kawin lagi. Rasakan. Hai ibu-ibu yang punya baju sampai 3 lemari, begitu kalian meninggal, bajunya apa kata istri yang baru? Jadul, campakan, hilang. Ustadz nih ngomongnya nggak enak. Setiap cerita pasti yang perempuan aja mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang suami mati. Suami-suami ketika dapat duit sawit, dapat duit karet, dapat duit sarang walet, dapat dari hasil nanam buah naga, kalian buat rumah besar, kalian beli mobil besar, dan ketika kalian meninggal dunia, rumah kalian akan diambil suami yang baru. Brownies, brondong manis. Mobil kalian yang besar akan dipakai oleh suami yang baru. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Dan kau akan mati dimakan cacing tanah, saudaraku. Saya sangka ada yang tersinggung. Bunyi ada orang mau main jalan ke depan. Ustadz jangan singgung gitu, nanti ada yang sakit hati. Ustadz Somad, nanti tolong ceramah jangan singgung-singgung masalah jilbab. Kenapa begitu? Nanti ada yang tersinggung. Oke, pas saya ceramah, siapa yang tak pakai jilbab? Gawat nih Ustadz ini. Akhirnya saya kena skor 3 bulan nggak ceramah. Ustadz Somad jangan ceramah. Oh enggak apa-apa. Rufi'al qalam an salasatin. Ada orang yang penanya tidak mencatat amal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Udah. Nah, jangan gara-gara itu hilang ceramah saya yang udah 45 menit tadi.
Siapa yang cinta kepada Nabi? Yang pertama, banyak-banyak bersolawat. Yang kedua, jaga warisan Nabi. Siap menjaga masjid Nabi, siap menjaga Quran Nabi, siap menjaga ulama Nabi. Hari ini berada di hadapan kita para kiai, para ulama, para habaib. Para habaib mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Mudah-mudahan kita dekat dengan cucu-cucu kanjeng Nabi, dekat pula kita dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita lakukan kalau cinta kepada Nabi, tadi Ustaz Somad janjikan ada 3. Yang pertama, bersolawat. Yang kedua, jaga warisan Nabi. Yang ketiga, jaga persatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumatera Selatan itu Melayu, dan masyarakat yang ada di depan saya banyak dari Pulau Jawa, orang Jawa. Orang Jawa tidak pernah mengejek orang Melayu. Sampean kan orang yang suka lari, kata dia. Melayu ku kan lari. Dan tidak ada perkelahian. Pernah ada masalah di Sungai Belida, kelahi antara Melayu sama Jawa? Tidak. Engkau Jawa, engkau Melayu, engkau Batak, engkau Sunda, engkau Minangkabau, kita semua diikat oleh la ilaha illallah. Pak Ustadz, tapi itu ada satu yang tidak Islam Pak Ustadz, agamanya Buddha, yang itu agamanya Kristen, yang itu agamanya Katolik, tetap juga diikat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Ini bersaudara satu akidah. Hai saudara-saudaraku di sini yang tidak satu akidah, jangan kalian tersinggung, karena kalian juga saudaraku. Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubbul watan minal iman. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman. Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya kitab 19 berbahasa Arab, dikumpulkan menjadi satu, Al-Irsyadus Sari fi Majmu' Musannafat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menceritakan, membangkitkan semangat perjuangan dengan teriakan Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting balik ke Amsterdam, yang tinggal 2 cuman, durian Belanda sama terong Belanda. Berteriak pejuang bangsa, founding father kita, ambil bambu, mereka teriak mengejar Jepang. Jepang, bunuh Jepang. Akhirnya Jepang lari sampai lupa bawa sendal. Itulah tinggal sendal Jepang. Inilah Bapak Ibu, saya cerita perjuangan Bapak ketawa. Untuk para pejuang yang sudah memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, syai'ul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sudah meninggal. Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah meninggal. Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah meninggal. Kiai Haji Bisri Sansuri sudah meninggal. Apakah hubungan kita dengan mereka putus? Tidak. Hubungan kita tidak pernah putus dengan mereka. Kalau Bapak Ibu di Sungai Belida tiba-tiba dapat SMS, Ustadz Abdul Somad yang ceramah kemarin sudah meninggal, apakah putus hubungan? Tidak. Apa kata orang Sungai Belida? Yang ceramah kemarin? Iya. Oh, memang sudah kulihat tanda-tandanya. Dari gaya-gayanya yang udah mau mati Ustadz itu kemarin. Langsung mereka dari Sungai Belida ngirim untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, mereka kirim. Jangan baca sekarang, cepat aja dia kita mati. Sama nggak asli dengan baleho? Sama kan? Ganteng balehonya? Itu ulah Photoshop. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun suku kita, dari manapun kita datang, kiblat kita tetap satu. Makanya dibuat KBIH Multazam, kelompok bimbingan ibadah haji multazam. Anda ingin ibadah haji Anda mabrur, Anda ingin ibadah Anda diterima, maka manasik hajilah. Segera daftarkan diri Anda ke KBIH Multazam. Tidak ada pesan panitia, saya aja ngomong sendiri. Saya ceramah, apa yang saya nampak itu yang saya ngomongin.
Nah, maka nanti yang undang-undangan berikutnya kalau mau buat iklan, buatlah gambar banyak-banyak situ. Bersama Ustadz yang berada di sini, Kiai Habib Al-Mukarram. Yang ceramah ini detailnya pendek aja. Aduh, mentang-mentang kurus, nggak sampai habis ditulis Abdul Somad LCMA. LC itu singkatan dari licence. Licence bahasa Inggrisnya license, artinya ijazah. Apa itu tadi? Jangan-jangan jin mengamuk. MA itu Master of Art. Itu perlu saya jelaskan supaya orang tahu bahwa saya ustadz. Karena banyak juga yang ragu saya ini dibilangnya enggak ustadz. Orang seganteng ini tidak ustadz. Sudah jelas pakai batik, pakai sorban tak juga ustadz. Kenapa ustadz ceramah pakai sorban? Dulu pernah saya ceramah enggak pakai sorban. Waktu itu video belum viral. Panitianya nanya, ustadznya mana? Enggak mungkin saya nunjukkan, akulah dia. Itulah pentingnya pakaian. Penting pakaian. Dari mana kita tahu bagi yang nggak kenal kiai? Dari mana tahu ini kiai, ini habib, ini ulama, ini orang biasa? Ini polisi, ini tidak polisi. Dari mana kita tahu? Dari pakaian. Maka jaga pakaian. Andai saya datang ke atas pakai kaos oblong, pakai jaket kulit, pakai celana jeans, pakai helm, naik saya ke atas. Hi guys, are you ready to rock? Pasti ibu-ibu nanya, ini Ustadz Somad asli apa KW ya? Maka jamaah haji pertahankan pakaian. Pakaian haji bukan maksud saya harus seperti pakaian umroh ihram selamanya. Pakaian haji tetap menutup aurat. Pak Ustadz, tolong Ustadz nasihati Pak Haji itu. Kenapa? Dari sebelum haji sampai berangkat haji nggak ada perubahan Pak Ustadz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek. Sekarang nggak pakai celana sama sekali. Na'udzubillah. Salah satu sebab mengapa haji tidak mabrur karena berangkat dengan uang haram. Menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Ini pasti orang Sumatera ya. Labbaiknya keras. Kalau orang Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya ambil mikrofon lagi, saya pembimbingnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Sampean orang itu haji mabrur. Terus haji apa? Haji mabur. Kenapa? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Mana ada uang haram Pak Ustadz? Uang kita kan rupiah. Bentuknya rupiah, warnanya merah, tapi diperoleh dari cara haram. Pemerintah cuma ngasih satu, uang tunjangan. Lalu kau tambah uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Haram, 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 haram. Yang pedagang, jangan kau sangka kau bukan PNS, jangan kau sangka kau bukan ASN, lalu kau tidak curang. Pedagang banyak curang. Kenapa? Main timbangan. Alhamdulillah ibu-ibu matanya tajam. Mata ibu masih tajam kalau di pasar kan? Baca Quran nggak nampak. Pas di pasar kurang satu mata. Kurang. Pertahankan Bu, pertahankan. Karena mata yang tajam itulah yang menyelamatkan timbangan dari curang. Bayangkan ada pedagang beras, satu hari dia kurangi timbangan. Di mata kita 1 kilo 9,5 on. Yang belanja beras hari itu 10 orang. Satu hari dia sudah curang makan haram 5 kilo. 1 bulan 15 kilo. 1 tahun wakih tenan. Bayangkan makan haram, 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 haram. Kau curang di dunia, duitmu banyak, pengacara bisa kau bayar, bisa kau sogok, tapi di akhirat nanti baru kau rasakan ditegakkan Allah Maliki Yaumiddin, tegak raja agama. Allah SWT akan menghukum engkau. Sekecil apa kecuranganmu Pak Haji Bu Aja,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ustadz Somad, timbangan itu semuanya bohong curang Pak Ustadz. Timbangan yang jujur cuma satu Pak Ustadz. Timbangan apa Pak? Posyandu. Timbangan posyandu yang jujur. Lain daripada itu bohong. Nauzubillah. Maka balik pulang dari sini, betulkan timbangan. Karena judul kita mempertahankan kemabruran haji, sucikan hati. Nah, pertahankan kemabruran haji, jaga pakaian, terus pengajian. Bapak Ibu yang belum berangkat haji mau ikut pengajian tetap boleh. Mudah-mudahan ikut pengajian berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Makanya tiap malam berdoa, ya Allah, berangkatkan saya, anak saya, suami saya, istri saya, pembantu saya, sahabat saya, kerabat saya, tetangga saya, berangkatkan kami semuanya berangkat haji ya Allah. Maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau berangkat sama seperti doamu. Begitu. Lihat kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Makanya sucikan hati. Orang kalau hatinya kotor, doanya tak baik. Ya Allah, matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin, kau duluan. Habis berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya hatinya bersih. Iza kumtum ila shalah. Kalau kamu mau sholat, fasilu wujuhakum, basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala, telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Badan sudah bersih, hati belum. Berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatahhirin, waj'alni min ibadikas. Jadikan hatiku suci dan bersih. Mudah-mudahan selesai acara maulidnya hati kita bersih insyaallah. Ustadz, ya, kenapa saya sakit darah tinggi? Padahal saya nggak ada makan kambing, nggak ada makan gulai kambing, nggak ada masuk sup kambing. Saya mana tahu, tanya dokter lah. Assalamualaikum Pak Dokter spesialis jantung koroner. Ya, kenapa ada jamaah yang sakit jantung naik padahal dia tak ada makan gulai kambing, tak ada makan sop kambing, tak ada makan soto kambing. Ustadz Somad, sebenarnya ini bukan masalah makanan. Terus faktor psikologis. Bahasa dokter lembut, psikologis. Bahasa kita busuk hati. Hasad, dengki, dendam. Gak senang ngelihat orang lain dapat nikmat. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Alhamdulillah yang hadir di sini semua orangnya bersih hatinya. Seandainya hatinya nggak bersih, pasti dia cepat pulang. Dia lihat, apain Ustadz ini ceramah? Udah kurus, hitam. Ngapain dia naik di atas? Tapi semuanya hatinya bersih. Mereka mendengarkan tausiah. Sebagian memang mendengarkan, sebagian lagi mau keluar nggak bisa, macet. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pulang kondangan, tiba-tiba detak jantung tak normal. Kalau jantung yang normal bunyinya, coba rasa sebelah kiri di bawah. Ada? Masih berdegup? Kalau enggak kasih tahu, kain kapan udah siap. Tapi kalau orang yang hatinya hasad, begitu pulang, istri mulai berkunang-kunang, suami enggak tahan, telepon dokter puskesmas. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah sebentar, istri saya ini nampaknya kumat darah tingginya. Oke, I am coming. Dokter pun datang bawa balon berwarna hitam. Ini yang nggak ada dalam lagu Balonku Ada 5. Dipencet. Wah, 180/150. Jangan jauh-jauh dari rumah. Maksudnya kalau jauh-jauh jenazahnya susah ngurusnya. Jadi gimana nih Pak Dokter? Ibu tadi ada makan sop kambing? Enggak. Soto kambing? Tidak. Sate kambing? Tidak. Lalu rupanya bukan salah kambing. Pas kondangan tadi ada teman pakai gelang emas besar. Pakai cincin 3. Di mana acaranya, Jeng? Sana.
Orang berdoa begini, dia gini, amin. Maka jangan pakai perhiasan besar-besar. Yang pertama, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Yang kedua, karena ada orang yang hatinya tidak semua senang melihat nikmat kita. Begitu. Makanya jangan tunjukkan. Ini sebentar-bentar, jam berapa ya? Ih, panas ya, Pak. Gatal. Akhirnya orang sakit hati, kumat darah tingginya, mati dia dalam keadaan su'ul khotimah. Padahal setelah dibawa ke tukang emas, rupanya imitasi semua. 2 kali dia rugi. La haula wala quwata. Makanya kita senang. Saya Pak Ustadz paling sakit hati saya ngeliat tetangga saya itu. Kenapa? Rumahnya baru Pak Ustadz. Rumahnya baru lantai 2, setiap ngeliat itu, aduh. Yang paling gak enak itu lagi Pak Ustadz, mobilnya baru. Sudahlah mobilnya baru, kacanya hitam, gak pernah dibuka. Setiap lewat, ten. Yang ini rumah baru Pak Ustadz, yang ini mobil baru. Tapi yang paling sakit hati saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Bini baru Pak Ustadz. Ibu jangan marah dulu, bini lamanya ninggal. Ibu mau marah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyakum wal hasada. Takutlah kamu penyakit hasad, busuk hati, dendam, kesumat. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat. Hasad memakan semua amalmu. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Mau menikahkan anak, kumpulkan kayu. Datang api membakar, kayu berubah menjadi arang berubah menjadi abu ditiup angin. Hilang, tak berkesan. Mau amal kita hilang? Jaga. Wa min syarri hasidin iza hasad. Makanya ngasih nama anak jangan cuma nengok Quran. Begitu anak lahir langsung buka Quran. Siapa nama anakmu? Hasidin. Mana? Wa min syarri hasidin. Makanya belajar di pondok pesantren Darul Ulum. Daftarkan sebelum tanggal berikut ini. Ibu-ibu, kalau sudah mendaftarkan anak di pesantren, lepaslah dia dengan nama Allah. Anakku, kamu belajar di pesantren Darul Ulum, belajar nak. Gitu, jangan nangis. Ini ibu-ibu ninggalkan anak. Anaknya nggak tahan di situ. Kamu belajar di sini, serius. Cium tangan kiai, belajar sama kiai, belajar nahu, belajar sorok, belajar mantik, belajar bayan, belajar balawah. Belajar fikih, qawaidul fikih, usul fikih, belajar di sini. Gitu. Mama mau pulang. Setelah keluar tembok baru nangis. Kalau mau nangis sudah keluar situ. Cari pohon-pohon karet. Nah, yang punya kelebihan rezeki, kalau mau awet, ibu masih ada yasinan, masih. Ibu yasinan, terus ninggal. Setelah ninggal, seiso baca yasin, apa ora? Ora. Kalau ada yang mati baca yasin, kapur kabeh. Mana ada? Tapi ada amal yang terus mengalir. Mana dia? Tuh, kayu-kayu yang di jendela itu, ganti dengan bagus. Ganti, sedekah. Nanti habis acara datang Pak Kiai. Pak Kiai, mana jendela yang perlu diganti? Mana papan tulis yang rusak? Mana kursi yang patah? Kamu mau ganti? Enggak, mau nanya aja. Itulah yang kekal abadi. Temboknya warna hijau, gedungnya warna hijau, karpetnya warna hijau, dan bapak-bapak haji pakai baju warna. Ini aliran apa? Ternyata pakaian penghuni surga itu min sundusin khudri wa istabrak. Orang di surga jubahnya berwarna hijau. Sudah dapat dalilnya? Nah, nanti bapak kalau ditanya orang pulang, Pak kenapa baju hijau? Jangan tanya-tanya, memang udah gini dari dulu. Kenapa pakai baju hijau? Ternyata pakaian orang di surga warna hijau. Kubah makam Nabi waktu di Madinah kemarin lihat warna hijau. Karpet yang di Taman Raudhah warna hijau. Makanya kalau sedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000. Merah 100.000. Gedung warna hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini cinta kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau ada yang nanya, sing ceramah tadi siapa? Ustadz Abdul Somad. Kalau payah ingat nama saya, mudah. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Apa isi ceramahnya? Ada 3 tadi. Apa saja yang dia sampaikan? Banyak-banyak bersolawat, jaga warisan Nabi, dan jaga persatuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nggak bisa ngingat, sabar. Ada saudara kita datang dari jauh yang membantu kita. Siapa namanya? Panasonic dari Jepang. Sony. Ada juga di belakang itu namanya Samsung dari Korea. Yang dari kampung kita satu, Oppo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah pertemuan kita ini mendatangkan rahmat? Insya Allah. Ibu-ibu yang selama ini pakaiannya Masya Allah, celana jin, baju hantu. Hari ini Masya Allah kita lihat semuanya memakai hijab. Anak-anak kecil pun pakai hijab, tengok. Ada yang pakai cadar. Yang pakai cadar jangan diejek. Cadar bagian dari ajaran agama Islam. Ini sekarang banyak orang ngelihat orang pakai cadar, ngejek. Ngelihat nggak pakai baju, diam. Yang mau pakai cadar silakan. Yang mau pakai jilbab silakan. Karena kalau yang pakai cadar dengan pakai jilbab kelahi, yang nggak pakai celana ketawa. Oleh sebab itu ini adalah amalan ajaran Islam. Jangan saling ejek mengejek. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Ini kalau ada orang pakai cadar dia aja, "Hai, ninja nih ya." Tapi kalau ada orang pakai celana sempit, malah senyum. Ndelok ai. Melihat orang pakai celana sempit, menetes air liur. Pulang ke rumah melihat istri, menetes air mata. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara apa? Gara-gara istrinya bersolek untuk orang lain. Perhatikan ibu-ibu yang sudah ikut maulid, dia bersolek cantik bukan untuk orang lain, tapi untuk suaminya. Ini sekarang banyak perempuan ketika di luar rumah putih, di rumah macam kuali, ketemu di jalan putih, muka putih, tangan hitam. Dipakai bedak sampai 2 inci. Sampai di tempat acara kipas mati. Panas, luntur, meleleh. Rupanya alis mata. Spidol whiteboard. Leleh ambil tisu, panas jeng, iya. Panas. Orang senyum dia senyum. Yang disenyumkan orang dia. Makanya tadi mati lampu, biru kanan, hijau kiri. Engkau cantik bukan karena bedakmu, engkau cantik bukan karena lipstikmu, engkau cantik karena tahajudmu di tengah malam, engkau cantik karena bacaan Yasinmu. Ibu-ibu masih baca Yasin? Terus Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bangga kita masih ada ibu-ibu baca Yasin dari kamarnya terdengar baca Yasin. Begitu dibuka kamar rupanya HP. Na'udzubillah. Makanya nanti di akhirat banyak yang masuk surga itu flash disk, PCD, HP. Alhamdulillah hari ini nyata. Yang hadir sekarang ini langsung ceramahnya orang, yang baca Qur'annya manusia, bukan alat. Inilah yang akan menyelamatkan umat ini tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Tala'al badru alaina, sudah terbit bulan purnama di atas kami. Wajaba syukru alaina, kalau sudah diterbitkan Allah sehingga yang gelap itu nampak terang, wajib syukru, wajib kita bersyukur. Kalau bersyukur diganti Allah. Apa kata Allah? La in syakartum
la azidannakum. Tapi kalau kamu kufur, sawit sudah banyak, karet sudah banyak, kelapa sudah banyak, sarang walet sudah banyak, buah naga sudah banyak. Kenapa itu aja yang Ustaz sebut? Itu yang saya ingat. Itu yang saya makan tadi. Maka syukuri itu semua, Allah akan menambah. Tapi kalau nikmat yang banyak membuat anakmu menjadi pecandu narkoba, menjadi pezina, pergaulan bebas, tidak dikontrol, maka inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat pedih. Ibu kalau sayang sama anak bukan ngulurkan beli gadget, beli motor, belikan HP 15 juta, beli motor, beli motor, beli motor. Mama nggak sayang sama adik, belikan motor. Ah nih beli motor. Oh, pakai motor sana sini sana, nabrak tiang listrik, mati. Knalpot dipotong. Menggelegar. Ada orang sakratul maut mati kontan. Dipakai maghrib, orang sedang sholat maghrib, lewat dia di depan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang latah satu, mampus gitu. Amin. Oh, mampus. Salah siapa? Kenapa kita belikan motor? Kenapa kita belikan? Sayang bukan begitu sayang. Kalau sayang dengan anak, kirim ke pondok pesantren. Sayang dengan anak, kirim ke Yaman, Hadramaut, Tarim. Sayang kepada anak, kirim ke Al-Azhar Mesir. Sayang kepada anak. Ini anak semua dipeturutkan. Anak lajang, anak gadis, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hamil. Di hari pernikahan yang suci, malah engkau kasar. Mau kau nikahkan aku nikahkan engkau ojo teko sampean, ojo teko kene meneh ya. Tak keplai sampean. Datang kamu, ojo dikeplai mas, pateni ae. Yang salah ini kita yang salah. Ustaz Somad, anak saya nggak mau sholat, anak saya nggak mau sekolah, di kamar aja main gadget, main game online. Yang belikan dia HP siapa? Saya. Yang belikan paket 2 giga siapa? Saya. Yang biarkan dia main HP pagi, petang, siang, malam siapa? Saya. Sekarang dia kecanduan, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja salah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai ceramah jam 1:15, sekarang sudah jam 12:15, sekarang jam 1:40. Saya sudah ceramah 80 menit. Kalau nggak percaya, tengok rekaman. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata tidak berkenan, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Udah, selesai. Lebih baik minta maaf di sini daripada mencari di akhirat. Betul? Bayangkan kalau saya nyari Bapak Ibu satu-satu di akhirat. Dari sejak manusia ngumpul, Adam, Idris, Nuh, Solih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Nyari Pak Gubernur aja susah. Apalagi nyari Bapak Ibu, susah kita ketemu. Makanya kalau ada silap salah, minta maaf di sini. Maukah Bapak Ibu maafkan segala silap salah saya, Abdul Somad, hamba Allah yang dhaif? Dah, selesai. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Makanya banyak orang cemas, termasuk Pak Kiai cemas. Saya terus terang cemas dengan Ustadz, makin hari makin kurus saya lihat. Saya tidak akan mati Pak, karena jamaah sebanyak ini terus mendoakan saya. Mereka mendoakan. Tapi doa yang paling penting, matikan Ustadz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Masih ada jadwal ceramah sore lagi nanti. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa ilaihi syukran jazila. Dihaturkan terima kasih. Baramijus sadis ad-du'a sayataqaddamu bihi al-mukarram Al-Syekh Al-Habib Mahdi min Palembani, falyatafaddal alaihi mashkura.
Dilanjutkan acara yang terakhir, doa, yang akan diimami oleh Al-Mukarram Asyekh Al-Habib Mahdi dari Palembang. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang mengundang turunnya rahmat dari Allah. Semoga Sungai Belida dan juga Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan insyaallah menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah. Membawa keberkahan ini mengalir terus sampai ke seluruh penjuru negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga guru-guru kita, para ulama kita, para kiai kita dipanjangkan umur oleh Allah, dan juga para aparatur pemerintahan kita insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan amanah. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diwafatkan husnul khatimah, dan terkhusus kita doakan Ustaz Abdul Somad insyaallah diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi ilmunya buat kita semua, dan juga Pondok Pesantren Darul Ulum menjadi pesantren yang barokah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولينا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر لدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما وعن بابك مطرودا. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإليه شكرا جزيلا. Dihaturkan terima kasih. انتهى الحدث اليوم وعون أخلاقي بقراءة حمد الله. Usailah sudah acara kita pada hari ini. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. نحن المنظم العجالة الحديث اعتذروا عن أي قصور وشكرا على الاهتمام. استعفيكم حق الاستعفاف لو وجدتم من الخطايا والزلات لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان. Kami sebagai pengatur roda acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian, dan sebagai insan yang dhaif kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Kami akhiri billahi ala sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.